Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Taufik Hidayat dengan NPM 2364639. Kali ini akan menjalankan proker terkait literasi digital dengan tema membudayakan literasi digital. Yang pertama kita mulai, yaitu pengertian literasi digital dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021 karya Devri Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Prinsip dasar literasi digital yang pertama adalah pemahaman artinya. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit atau eksplisit. Saling ketergantungan artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Ketiga, faktor sosial artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Kurasi artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengkoordinasi informasi yang dinilai berguna. Manfaat literasi digital yang pertama itu adalah kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Kedua, meningkatkan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan fokus serta konsentrasi individu. Yang kelima, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten yang negatif. Contoh literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh penerapan literasi digital. Yang pertama adalah literasi digital di sekolah, di mana satu, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial seperti WhatsApp ataupun yang lain. Kedua, mengirim tugas sekolah melalui email. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara online, yakni melalui aplikasi ataupun web. Yang keempat, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Yang kedua adalah literasi digital di rumah. Melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi, melihat tutorial memasak dari internet, kemudian dapat menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Kemudian ada penerapan pada lingkungan masyarakat, di mana pertama dapat menggunakan media internet untuk menggalang dana ataupun inovasi.
Yang kedua, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Yang ketiga, memakai aplikasi sosial untuk sarana promosi penjualan. Memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Keempat adalah menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Literasi digital di perusahaan biasa digunakan yang pertama untuk konten dan media, di mana perusahaan bisnis dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat. Cepat berarti dalam hitungan detik saja informasi dapat terjangkau dan informasi akan tersampaikan kepada konsumen. Tepat berarti perusahaan sudah memahami siapa saja target pasarnya untuk menerima informasi tersebut. Untuk menunjang hal tersebut, perusahaan biasanya menggunakan media sosial yang kekinian seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan sebuah perusahaan, biasanya juga menggunakan LinkedIn. Yang kedua, untuk perusahaan itu pengolahan data dan kata. Agar organisasi kerja lebih teratur, karyawan harus paham apa yang akan dikerjakan. Perusahaan yang harus melek literasi digital menggunakan software. Software yang dimaksud adalah Google Spreadsheet dan juga Google Dokumen dan beserta fitur-fitur Google lainnya. Yang ketiga adalah kolaborasi kerja, di mana WhatsApp memang menjadi sarana kerja yang membantu. Namun bagi perusahaan besar, WhatsApp masih perlu pendamping lainnya seperti Slack ataupun Trello. Dari situ setiap karyawan dapat menyalurkan ide dan gagasan sehingga organisasi kerja berjalan dengan lancar. Keempat adalah komunikasi, di mana pandemi mengubah segala hal. Salah satunya adalah komunikasi. Jika dahulu selalu diadakan secara tatap muka, saat ini lebih ke arah online. Maka dari itu, perusahaan yang menggunakan atau melek literasi digital, mereka akan menggunakan Zoom ataupun Google Meet ataupun sarana prasarana lain untuk berkomunikasi lain secara online. Literasi digital juga sangat membantu untuk perusahaan, terutama pada promosi, di mana perusahaan memiliki karyawan yang melek digital literasi untuk dapat memasarkan promosi secara digital. Mungkin sekian paparan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Permisi Bang, mau nanya. Oh ya, dengan siapa? Ini Pak Dias. Oh ya, ya Pak, boleh pertanyaannya? Ini saya nanya terkait konstruksi untuk literasi digital ini. Manfaatnya apa ya untuk di bidang konstruksi gitu? Itu Mas. Oke, baik Pak. Dampak positif literasi digital pada konstruksi itu yang pertama kita bisa tahu eh, mencari literatur ataupun referensi untuk mengenai desain konstruksi, baik itu rumah, gedung ataupun baik itu bangunan air maupun jalan. Semua tersedia dalam satu literasi digital, yaitu mungkin melalui brosur Google ataupun yang lain. Yang kedua adalah kita dapat mempromosikan hasil, misalnya hasil karya kita seperti hasil gambar 3D-nya itu dipromosikan bisa melalui Facebook, media sosial, Instagram, ataupun Twitter. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan ilmu, teknologi, pengetahuan yang berkaitan dengan dunia konstruksi tersebut, di mana konstruksi sangat berkaitan dengan digital sehingga teknologi itu sangat berkaitan dengan konstruksi. Di mana teknologi berkembang, maka konstruksi juga akan semakin dipermudah, akan lebih cepat dan lebih efisien. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Apakah ada lagi ditanyakan? Makasih Bang, udah cukup. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya dapat akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.